warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam goreng sawi, yang jawab salam banyak duit. Amin. Daun salam Haji Marzuki, yang jawab salam banyak rezeki. Amin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mareme warnanya merah. Cakep. Rame tapi kayak orang marah. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan di kesempatan pagi yang mubarakah pagi hari ini, orang tua kita, sesepuh kita, Ketua Umum Masjid Jami Al-Barakah Bapak Haji Mustajir Baidowi, doain oleh kita semua, mudah-mudahan beliau panjang yuswa, sehat walafiat. Amin. MC kita, orang tua kita Sersan Mayor Suparno, alhamdulillah juga doain beliau. Amin. Amin. Para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh berjamaah Masjid Jami Al-Barakah, mudah-mudahan kita semua termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang yang saya sampaikan di kesempatan kultum subuh pagi hari ini, namanya juga kultum. Kultum itu artinya singkatan kuliah 7 menit. Berapa? Tetapi ada juga yang menerjemahkan kultum itu singkatan kuliah terserah antum. Boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Insya kalau 10 menit disingkat kulsum. Kalau 10 menit kulsum. Maka kalau kata orang Betawi pernah bilang, ikan sepat, ikan gabus, enak ikan ulama, lebih cepat, lebih baru, ceramahnya gak usah lama-lama. Gak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan suka bertele. Di pagi yang mubarakah pagi hari ini, saya akan sampaikan judul trofi daripada ibadah puasa. Sebagaimana kita maklum bahwa Allah perintahkan kepada kita puasa di bulan suci Ramadan itu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mencetak manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka di ujung ayat dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kata takwa kalau ditulis dalam bentuk bahasa Arab, kata Imam Al-Qushairi, itu semua huruf-huruf di dalam kalimat takwa itu memiliki pesan moral. Ada nasihat-nasihat penting dalam konteks kehidupan. Huruf takwa itu hurufnya ada berapa nih kira-kira Pak? Pak, Ibu, masih hidup Bu? Gak ada suara ya. Takwa, ta, o, waw,
Iya, ada 4. Betul. Nah, kata Imam Al-Qushairi, takwa ini setiap hurufnya memiliki singkatan, memiliki makna, memiliki pesan moral. Percislah seperti nama-nama makanan itu kan kadang-kadang ada singkatan. Anak kita lagi SD, makannya kalau jajannya cilok, singkatan aci di cilor, aci campur telur. Kalau malam-malam ada yang jualan kue bunyi tuh, kue apa namanya? Putu. Kue putu. Ada yang tahu singkatan kue putu? Putu itu pencari uang, tenaga uang. Betul apa betul? Pencari uang, tenaga uang. Kalau pakai ada yang namanya cuanki. Ada yang tahu apa artinya cuanki? Cari uang sambil jalan kaki. Nah, kata Imam Al-Qushairi, huruf takwa itu ada 4, dan dari setiap huruf-huruf itu memiliki pesan moral dan pendidikan kepada kita semua. Apa yang pertama? Takwa itu huruf yang pertama adalah huruf ta. Huruf apa? Ta. Apa kepanjangan daripada huruf ta itu? Kata Imam Al-Qushairi, maknanya tawadu. Apa? Apa artinya tawadu? Tawadu itu merendah, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak arogan. Itu namanya tawadu. Kalau ibu-ibu mungkin tawadu lain lagi ceritanya, Bu. Bu, Ibu, apa tawadu buat ibu-ibu? Tawadu itu tahu warna duit. Benar apa benar? Apalagi mau lebaran kayak begini, tahu warna. Kalau buat pedagang, tawadu itu mungkin artinya tawar dulu. Tapi hakikat yang disebutkan tawadu, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah pantas memiliki sifat dan karakter. Yang pertama adalah tawadu, rendah. Jadi orang kaya yang rendah hati. Jadi orang pandai yang rendah. Jadi pejabat yang rendah. Dan Islam mengajarkan seperti itu. Maka puasa mendidik dan melahirkan manusia-manusia yang tawadu, manusia-manusia yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Baru sehari kita enggak makan, baru sehari kita enggak minum, badan kita sudah lemas. Betul? Betul. Maka di dalam surat Al-Furqan ayat ke-63, 64, 2 ayat saja yang saya sampaikan. Ciri-ciri hamba Allah. Ciri-ciri hamba, kita semua ngaku semua adalah hamba. Bapak mau ikut nyumbang, nggak ditulis nama pribadinya, ditulis hamba Allah. Betul. Nah, pertanyaannya, hamba Allah itu bagaimana? Sifat dan karakter yang menjadi hamba Allah itu bagaimana? Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63-64 Allah ceritakan, wa ibadur rahman Allah wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna Allah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wa ibadur rahman, dan ada hamba-hamba Allah
Alladzina yamshuna 'alal ardi adalah orang yang berjalan di muka bumi hauna, santai. Hidupnya enggak ngoyo, tenang. As-sakinah wal wiqar, enggak gerdak-gerduk, enggak gerbak-gerbuk. Merendah. Betul? Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka konsep orang-orang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama memiliki sifat ketawaduan, sifat merendah hati diri. Gak sombong, gak takabur. Betul? Bahkan dalam hadis dikatakan man kana fi qalbihi min misqalin min kibrin, ataupun la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min misqalin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hati seseorang itu ada sebutir sifat kesombongan. Betul. Apa yang bakal kita sombongkan? Apa yang menjadi kita arukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Toh semuanya pasti bakal berujung dengan kematian. Betul? Pernah ngundang Ustaz Dery kemarin? Dari Sulaiman pernah? Yang pernah buat lagu orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustaz Mati. kenceng amat giliran hidup. Puasa giliran Ustaz sampai keluar waktunya mati. Padahal kalau nggak ada Ustaz repot Pak. Ngurusin jenazah Ustaz, nyolatin Ustaz, doa di kuburan Ustaz, imam sholat Ustaz. Bener Pak? Nggak ada imam sholat Ustaz, RW sama RT jadi imam masjid. Ustaznya nggak ada lagi kondangan, tinggal RW sama RT, dorong-dorongan RW sama RT. Kata RW, ayo jadi imam. Enggak berani gua. Ayo, enggak berani, gue. Nah, kata RW kalau lu salah gua yang benerin. Akhirnya RT berani juga jadi imam. Namanya juga nggak biasa, terpaksa. Apal surat pendek tapi kadang-kadang suka lupa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna RT ngeblank lupa. Kata RW, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Nah, para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang bakal kita sombongkan kalau toh akhirnya bakal berakhir dengan kematian? Maka kata orang condet pernah bilang, jalan-jalan ke Bintara mampir dulu ke Keramat Jati. Cakep. Sekali lagi, jalan-jalan ke Bintara mampir dulu ke Keramat Jati. Jalan-jalan ke Bintara mampir dulu ke Keramat Jati. Eta hidup di dunia cuma sementara, semuanya sedang pada menunggu mati. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat yang paling amat bijak, nasihat yang paling indah itu nasihat tentang masalah kematian. Ingat kalau satu waktu kita pernah mensolatkan, ingat satu waktu kita yang bakal disolatkan. Kalau satu waktu kita pernah bertakziah, ingat satu waktu kita yang bakal ditakziahi. Kalau satu waktu kita pernah menghantarkan ke Budi Dharma, ingat satu waktu giliran kita yang bakal dihantarkan. Dan itu pasti bakal terjadi kepada kita semua. Maka para jamaah sekalian yang memuliakan Allah, maka nasihat yang paling bijak itu adalah nasihat tentang kematian. Betul? Coba renungkan Bapak Ibu, orang kaya rumahnya lantai 4. Ini rumahnya lantai, orang di apartemen. Orang kaya rumahnya di lantai 4, dikelilingi pagar kayu. Punya duit berlipat-lipat, punya mobil mengkilat. Bahkan konon katanya istrinya sampai
4. Kenceng amat. Betul. Di waktu sakarat dipanggillah Pak Ustadz, dibacakan doa selamat. Orang satu kampung datang melayang, dibawa ke belakang untuk dimandikan dan disikat. Setiap daki-dakinya yang melekat dibawa ke tengah rumah untuk dikasih kain kapan sebanyak 3 lip. Dibawa ke Masjid Jami Al-Barakah untuk disolatkan sholatul janazah. Takbirnya ada 4. Betul. Dibawa ke Budi Dharma, di sono sudah ada Pak Mamat dan Pak Somad yang sedang menggali tiang lama. Pelan-pelan diturunin itu si Mai. Diarahkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Lalu dibacakan azan dan iqamah. Ditutup dengan papan rapat-rapat, ditutup dengan tanah padat-padat. Betul? Dikasih nisan sebagai ciri dan alamat kalau rajin sholat, senang mengeluarkan zakat, niscaya bakal selamat nanti di akhirat. Tuh begitu. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ciri menjadi hamba Allah itu yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang berjalan di muka bumi penuh kerendahan, penuh dengan ketawaduan, tidak sombong, tidak takabur. Insyaallah. Insyaallah. Nah, pertanyaannya apa yang membuat orang sombong dan takabur itu apa? Banyak faktornya yang membuat orang sombong dan takabur. Pertama, jabatan. Betul? Jabatan bisa membuat orang sombong? Bisa. Kedudukan bisa membuat orang sombong? Bisa. Tengok Pak, jabatan yang tertinggi dulu sampai seorang raja memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Siapa namanya? Fir'aun, ujung-ujungnya juga binasa di laut Merah. Betul. Dulu ada orang yang kaya raya yang kekayaannya, itu sampai kunci gudangnya dipikul 2 orang pemuda yang kekar. Namanya siapa? Qarun. Dengan harta kekayaannya tidak membuat dirinya semakin dekat dengan Allah, tapi dengan harta kekayaannya dia tafahur, berbangga-bangga dirinya, menyakiti hati orang-orang yang tidak punya. Maka kekayaannya si Qarun kemudian Allah amblaskan ke dalam bumi, diri harta kekayaannya kemudian ditelan oleh bumi. Cerita Qarun itu selesai. Maka ketika ada orang yang mendapatkan dari dalam tanah disebutnya harta karun. Betul apa betul? Nah, bagaimana harta biar menjadi dandanan kita di hadapan Allah, harta biar abadi di hadapan Allah? Satu-satunya cara adalah harta yang disedekahkan. Betul. Kata Nabi, ma akal tafa'ab laita wa ma labista fa'ab laita wa ma tasodakta fa'abaqaita. Ma akal tafa'ab laita, apa yang kamu makan itu ujung-ujungnya fa'ab laita akan habis. Buka puasa bersama, makanan sampai berjejer, soto, sate. Ikan bakar macam-macam dari beronang, kue, apalagi kolak. Asal itu minuman dari es kelapa muda. Apa bingung kita mulai dari mana? Ujung-ujungnya Pak dibuang. Betul apa betul? Hari ini kita bangga kata Nabi, wa malabista fablaita, dan apa yang kamu pakai labista itu pun bakal rusak. Hari ini kita bangga dengan baju kebesaran kita, 5 tahun kemudian baju ini akan rusak. Hari ini kita bangga dengan motor, 20 tahun kemudian motor itu bakal rusak.
Hari ini kita bangga dengan mobil kita, ingat 30 tahun kemudian mobil itu bakal. Betul apa betul? Betul. Gak ada yang bakal abadi. Betul. Persis seperti orang sekarang ini lagi nunggu THR. Betul. Betul. Teh kotak sudah ada, teh botol sudah ada, yang belum THR. Betul. Betul. Jadi ibarat kata kalau orang THR itu seperti teks proklamasi, Pak. Ditunggunya lama, ditunggu dengan cara waktu yang seksama, habisnya dengan waktu yang sesingkat. Betul apa betul? Ini yang pertama. Jadi ciri hamba-hamba Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi hauna, dengan penuh kerendahan, tidak menyombongkan dirinya. Toh karena tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, ciri-ciri hamba Allah itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, apabila dia dicaci, apabila dia hina, martabat kedudukannya dihinakan, nama baiknya dijatuhkan, dia tidak membalas dengan kezalimannya lagi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia balas dengan kata-kata yang baik. Betul apa betul? Jadi kalau ada orang yang mencaci maki, ya dibalas dengan cacian makian. Kalau ada orang yang menghina, tidak dibalas dengan kehinaan, tapi justru dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, biasanya kalau ada yang menghina kepada kita, biasanya kita balas dengan penghinaan. Kalau ada orang yang berbuat zalim, kita balas juga dengan kedzalim. Tapi enggak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Nabi mau sholat asar. Bu, ibu, Nabi mau sholat asar. Nabi mau sholat asar. Ibu, Nabi mau sholat asar. Lewat di depan rumah orang Yahudi. Lewat di depan rumah orang Yahudi, sama orang Yahudi itu mimik muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diludahi. Saya tanya, kalau ada jamaah Masjid Jami Al Barakah mau sholat subuh, mukanya diludahi, ini kira-kira dilanjutkan apa berhenti? Lanjutkan. Betul apa betul? Nabi mau sholat asar, mukanya diludahin pas sama orang Yahudi, malah tersenyum. Ada nggak orang yang diludahin mukanya tersenyum? Ada. Siapa? Nabi. Yaitu Nabi. Betul. Masya Allah, padahal wajahnya Nabi itu Masya Allah, asyaraqal badru alaina fataba minul uduru mislahus nikmaraina qalu ya wajhar sururi Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjadi mengekspresikan kerinduan kecintaan kepada Rasulullah. Dia sampaikan baik-baik syair yang begitu indah. Asyraqal badru alaina.
sang rembulan sudah terbit di tengah-tengah kita semua. Fahtapat minhul buduru, membuat redup cahaya-cahaya yang lain. Misla husnik ma ra'aina, tidak ada wajah setampan Rasulullah sallallahu alaihi sama orang Yahudi yang tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan bulan purnama diludahi. Kan kurang ajar. Tapi Nabi enggak marah. Sebaliknya Nabi tersenyum. Bu, tersenyum. 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 Coba senyum, Bu. Udah kelihatan. Rumusnya senyum itu bagaimana, Bu? Rumusnya senyum itu kata Pak Parno, itu narik mulut 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Tarik tuh bibir kita, mulut kita 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Dengar orang kebeli rumah, alhamdulillah. Dengar orang naik jabatannya, alhamdulillah. Senyum. Betul apa betul? Tapi rumusnya 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri, kudu seimbang. Kudu seimbang. Jangan ke kanan doang ataupun ke kiri. Dengar tetangga kebeli rumah, Monyong. iya, narik mulutnya cuma 1 cm ke kanan doang ataupun 1 cm ke kiri doang. Dengar tetangga kebeli rumah, kebeli tanah. Itu mah bukan senyum, namanya menyo, stroke. Stroke itu penyakit berat apa penyakit ringan? Berat, boro-boro stroke segerobak juga berat. Makanya saya kalau beranjak ke Alfamaret, Indomaret sama kasir, Pak ini stroke-nya enggak, buat situ aja stroke-nya. Betul apa betul? Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi tersenyum. Setelah sholat asar, pulang ke rumah. Besoknya diludahin lagi 2 hari, 3 hari, sampai 3 hari Nabi mau sholat asar diludahin sama orang Yahudi. Nabi tidak membalas, tapi justru Nabi malah tersenyum. Di hari yang keempat ditungguin sama Nabi. Barangkali orang Yahudi mau meludahin, ditungguin nggak keluar batang hidungnya Mati. Kalau bahasa kita apa? Mampus. Benar apa benar? Mendingan kalau mampus bahasanya modal. Nabi nggak begitu. Setelah sholat asar pulang ke rumah, kemudian tanya kepada sahabat-sahabat, kemana ya orang Yahudi yang biasa meludahin muka saya? Sahabat-sahabat tanya, oh ya Rasulullah, saya dengar dia sakit. Kira-kira Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang nggak suka dengan kita, orang yang pernah melukai kita, orang yang pernah dendam kepada kita, orang yang pernah dolim kepada kita, dengar dia sakit, pasti kata-kata yang keluar tadi apa? Modal. Tuh, mati lu benar. Benar apa benar? Kalau ada anak muda ngetrek pagi-pagi, doa yang keluar apa? Betul apa betul? Tapi Nabi nggak begitu. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang ke rumah ketemu dengan istri tercinta. Siapa istrinya, Bu? Siti Aisyah. Siapa? Kata Rasulullah, ya Aisyah, adakah makanan? Nggak ada ya Rasulullah, cuma sedikit kurma dan sepotong roti. Oh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bungkus Aisyah. Kalau kata orang Betawi bilang ayam pitik dimakan tikus. Ayam pitik dimakan tikus. Ambil plastik lalu dibungkus. Ayam pitik dimakan tikus, ambil plastik lalu bungkus. Aisyah tanya, ya Rasulullah mau kemana? Saya mau nengok orang Yahudi yang biasa meludahi muka saya, ya Rasulullah. Yang biasa meludahi muka saya, wahai Aisyah. Kata Siti Aisyah, untuk apa engkau tengok ya Rasulullah? Dia juga nggak senang dengan engkau. Jangan begitu Aisyah. Bungkus. Dibungkus sedikit kurma dan sepotong roti sama Rasulullah. Mau nengok siapa? Nengok siapa? Orang Yahudi diketuk pintunya, namanya juga orang Yahudi, bukan orang Islam.
nggak mengucapkan salam. Sepadan, primisi. Nah, orang Yahudi tahu, kayak suara-suara Muhammad, semakin menggigil ya ketakutan. Akhirnya dibukakan pintunya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk orang Yahudi yang sedang terbaring dalam keadaan meriang, sakit, panas. Ama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dipegang adalah dahinya. Dahi apa jidat? Jidat. Dahi apa jidat? Jidat. Jahi jidat sama. Dahi dipegang, panas. Kata Rasulullah lirik berkata, wahai saudaraku Yahudi, mohon maaf apabila temanmu ini terlambat datang untuk menjenguk. Yahudi yang ditengok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu bahwa mukanya yang setiap sore dia ludahi. Dia yang pertama kali datang menjenguk, orang yang pertama kali datang melayat di saat dia sedang sakit. Kawan, teman, kolega, tetangganya belum ada seorang pun yang datang ke rumahnya. Tapi orang yang biasa dolimi, orang yang biasa diludahi, orang yang pertama kali datang ke rumah menjenguk. Sampai berderai air mata menangis itu Yahudi. Dia memaksakan bangkit kemudian meluk badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai orang Yahudi itu berikrar 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Jadi orang simpati itu bukan dengan cara kekerasan. Orang simpati itu justru dengan kelembutan jiwa, dengan pelayanan yang baik, dengan sifat yang somea, dengan muka yang berseri. Betul apa betul? Betul apa betul? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi tak yang pertama adalah tawadhu. Satu lagi, boleh satu lagi? Boleh satu lagi. Ikan sepat, ikan gabus belinya di beranang siang, lebih cepat, lebih bagus, takut keburu siang. Satu lagi, huruf yang kedua daripada takwa itu adalah qaf. Qaf itu maknanya artinya qanaah. Apa artinya qanaah? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Qanaah itu artinya sifat hati nerima kepada apa yang Allah berikan kepadanya. Nggak ngoyo hidupnya. Cukup yang Allah berikan kepada kita, dia terima dengan rasa syukur. Maka konsep ketenangan dalam hidup, kalau boleh saya katakan kata Zainuddin MC, kalau kita punya mobil bersyukur, alhamdulillah. Tetangga kemana-mana cuma punya motor dulu. Kata yang punya motor, alhamdulillah. Motor jelek-jelek juga punya, daripada tetangga kemana-mana pakai sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah bersyukur, walaupun kekejek kemana-mana pakai sepeda kring goes. Sepeda mah punya, daripada tetangga kemana-mana nggak punya sepeda, jalan kaki. Kata yang jalan kaki, saya bersyukur, alhamdulillah masih bisa sehat, kaki bisa jalan kemana-mana, daripada tetangga nggak bisa jalan bertahun-tahun. Kata tetangga yang nggak bisa jalan bertahun-tahun, syukur alhamdulillah masih diberikan waras, sehat walafiat, masih bisa hidup, daripada tetangga mah lewat kemarin. Betul apa betul? Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, sifat qanaah itu harus ada di dalam diri, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka konsep ketenangan itu persis seperti tukang parkir. Tahu tukang parkir? Tahu tukang parkir? Motornya banyak, mobilnya banyak, tapi itu tukang parkir enggak sombong. Ada tukang parkir sombong? Ada tukang parkir sombong, tukang parkir PA. Betul apa betul? Gak ada tukang parkir sombong, tepuk-tepuk dada, nih mobil saya, nih motor saya. Ya. Maka tenang, hidup itu seperti tukang parkir. Kenapa?
banyak mobil, banyak motor, enggak sombong. Motornya satu persatu pergi hilang, tukang parkir enggak putus asa dan frustasi. Mobilnya satu persatu pergi, tukang parkir tidak putus asa. Karena apa? Konsep keterangan dalam hidup itu, karena dia meyakini itu hanya sekedar titipan, bukan apa? Milik. Hanya sekedar dititipi, tidak merasa memiliki. Betul. Itu konsep hidup. Insya Allah. Maka orang yang qanaah itu tenang hidup. Insya Allah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, udah pukul 6 kurang 10 menit. Kurang? Udah nanti aja dah. Jadi kalau diundang kembali sama Pak Haji Mustajir baik dong. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur sehat. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Al-Barakah dapat keberkahan semuanya. Doain yang dagang pada lancar dagangnya, yang jualan lancar jualannya, yang bisnis pada lancar bisnisnya. Mudah-mudahan yang penting diberikan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhasabah sebentar, doa sebentar. Ya Bu, ya Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Mari kita angkat kedua tangan kita bermunajat bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun atas dosa kehilapan kita semua. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Duhai Allah dan yang Maha Menangkap, tataplah kami semua dengan tatapan rahmat dan ampunan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kehilapan kami semuanya ya Allah. Dosa yang besar, dosa yang kecil, sengaja ataukah dosa yang tidak disengaja. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, maka niscaya telah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Rahman, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Bapak, Ibu serta saudara kaum muslimin runtuhkan kepala kita. Mari kita membayangkan wajah ibu kita yang sudah mengandung kita 9 bulan lama, bersimbah darah, bertaruh nyawa untuk melahirkan kita semua. Ibu yang sudah mengandung kita, ibu yang sudah berusaha memberikan cinta kasih kepada kita. Bayangkan orang tua kita, ayah kita yang menjadi tulang punggung keluarga, yang berangkat pagi pulang sore untuk bisa menghidupi anak dan keluarga. Kita pun bisa membahagiakan kepada kedua orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah, kalau orang tua kita masih ada, ya Allah, jadikan sisa umurnya husnul khotimah. Jadikan sisa-sisa umurnya husnul khotimah. Berikan sehat walafiat kepada ibu dan bapak kami, ya Allah. Jadikan kami sebagai anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa
wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Ya Allah, andaikan orang tua kita sudah tidak ada, sudah almarhum, ya Allah, kami bermunajat di pagi yang mubarak pagi hari ini melalui Masjid Jami yang mulia, Masjid Jami Al-Barakah. Ya Allah, jadikanlah alam kubur kedua orang tua kami sebagai raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Ya Allah, hindarkan dan jauhkan kuburan kedua orang tua kami daripada siksa dan azab. Ya Allah, turunkan kepada mereka rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, izinkan kami semua jamaah Masjid Jami Al-Barakah bisa berziarah ke tanah suci Makkahul Mukarramah, bisa merasakan nikmatnya tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa merasakan sa'i antara Safa dan Marwah. Izinkan pula kami bisa berziarah ke makamnya Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami semua dengan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Jadikanlah anak keluarga kami menjadi anak keluarga yang saleh dan yang saleh. Seandainya kematian itu datang kepada kami, ya Allah, seandainya ajal itu telah datang kepada kami semuanya, ya Allah, maka wafatkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Wahai Allah, Zat yang Maha Pemberi rezeki, titipkan dan anugerahkan kepada tangan-tangan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, agar kami semua bisa berbagi dengan saudara-saudara kami, agar kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami fakir, miskin, anak-anak yatim, yatim piatu. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami umur yang panjang dalam taat dan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kami, ya Allah. Masih ada untuk kami bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, turunkan rahmat dan ampunan kepada kami semua. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang terbaik ini, harta yang terbaik, jabatan yang terbaik, anak keluarga yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang terbaik. Wafatkan dalam keadaan iman, wafatkan dalam keadaan Islam. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh dan saleh. Amin. Masuk ke dalam kubur, Engkau selamatkan kami daripada siksa di dalam kubur. Engkau bangkitkan kami dalam keadaan selamat. Engkau seberangkan kami di jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan selamat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami semua daripada siksa. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ke Bekasi beli pakaian hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Burung kirian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas segera kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.